presiden, kemudian orang bertanya-tanya, ini sebuah kesepakatan apa sih? Berbagi kekuasaan atau sekedar bicara keberlanjutan? Kalau berbagi kekuasaan, artinya Jokowi masih punya porsi di situ. Kan itu analisisnya. Fakta lain juga mengatakan, fakta empiris, ternyata di belahan dunia lain, apa yang terjadi pada skala yang mirip-mirip, walaupun kita nggak tahu konsekuensi akan sama atau tidak, di Filipina, situasi yang sama itu tidak berbuah dengan baik. Kita tahu wakil presidennya akhirnya dimakzulkan karena terjadi seperti pertarungan mengambil porsi kekuasaan di antara presiden dan wakil presiden dan juga mantan presidennya. Jadi ini konsekuensi dari sebuah pembelajaran demokrasi yang kurang elok yang terjadi pada pemilu sehingga spekulasi-spekulasi ini masih muncul. Tapi saya berharap sih memang momen Lebaran kemarin hanya berupa silaturahmi saja. Kalau gitu saya konfirmasi langsung ke Pak Mardhani Alisera yang baru saja bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Mardhani, apa kabar Pak? Waalaikumsalam semuanya, makasih. Saya mau konfirmasi dulu, sampai Anda keluar ke pernyataan jangan sampai ada matahari kembar, itu ada kekhawatiran apa sesungguhnya dari pertemuan itu menurut Anda Pak? Yang pertama saya setuju silaturahim dijalankan, apalagi Idul Fitri kan. Tetapi tetap dalam ketatanegaraan presiden kita itu Pak Prabowo. Dan saya yakin para menteri juga ketika silaturahim sudah izin kepada Pak Prabowo, saya yakin itu. Tapi tetap dalam konteks ketatanegaraan perlu selalu diingatkan, Pak SBY juga berapa kali mengingatkan tuh, tidak boleh ada matahari kembar karena dampaknya akan sangat rumit dan mahal. Dan karena itu saya tetap yakin semuanya satu komando kepada Pak Prabowo, tapi pengingatan juga perlu buat kita semua. Tapi ada kekhawatiran tidak kalau membaca pertemuan ini, mengingat ada dari beberapa mantan menteri ini ada 2 menteri yang statusnya juga ketua partai. Pak Zulhas ketemu Pak Jokowi juga, Pak Bahlil juga ketemu Pak Jokowi juga. Anda punya kekhawatiran sendiri nggak sih Pak Mardhani? Tidak khawatir, tapi tetap harus diingatkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah presiden kita dan sistem presidensial kita betul-betul komando ada di tangan presiden. Oke, kalau gitu saya coba konfirmasi ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, Pak Bahlil kan juga ikut bertemu Pak Jokowi langsung ke Solo. Kenapa kemudian Pak Bahlil merasa butuh meminta nasihat lagi kepada Pak Jokowi? Padahal kan juga sering ketemu Pak Prabowo, masih dalam kabinet Merah Putih juga. Itu ada alasan khusus nggak sih sebetulnya Pak? Pak Sarmuji, mohon maaf boleh dibuka dulu audionya Pak? Oke, silakan. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial, yang khusus nggak ada. Karena ini momentumnya Lebaran. Sewajarnya orang yang merayakan Lebaran, kita pasti mengingat orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Dan kebetulan Pak Jokowi adalah orang tua sekaligus presiden pada waktu mereka itu menjadi menteri. Kalau orang PKS nggak ada yang ke sana, memang waktu Pak Jokowi nggak ada orang PKS jadi menteri. Andai kan temennya Pak Mardhani ada yang jadi menteri, mungkin ke Pak Jokowi juga. Jadi sesuatu yang wajar sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan kan, tidak. Kita memang mesti membedakan mana yang betul-betul silaturahim, mana yang betul-betul acara kemanusiaan, atau mana yang berbau politik. Kalau nanti semuanya ditarik ke dalam politik, nanti orang nggak mau itu silaturahim karena takut, wah jangan-jangan nanti nggak enak sama istana. Nanti ada orang meninggal nanti, wah jangan-jangan nanti dicurigai ini dan seterusnya. Jadi kita perlu menempatkan sesuatu secara proporsional, sesuatu yang wajar-wajar saja. Mana yang memang acara kemanusiaan, acara persahabatan, ulang tahun, reuni dan sebagainya, ya maknai saja sesuai dengan konteksnya. Tidak lebih dari itu gitu. Oke. Kalau keluar konteks semuanya akan repot malah. Kalau kemudian diingatkan jangan sampai ada matahari kembar, sejauh mana Anda mencermati itu Pak Sarmuji? Ya sebenarnya tanpa diingatkan pun menteri itu sudah tahu lah standar prosedurnya. Siapa bosnya sudah tahu. Mereka kan juga takut di reshuffle juga. Memang mereka nggak takut di reshuffle. Udah tahu bosnya siapa. Kepatuhannya pasti tegak lurus dengan presiden. Siapa pemegang otoritas, yaitu yang mereka patuhi. Udah otomatis itu. Saya pikir apalagi para politisi udah tahu cara mainnya.
Udah tahu bosnya siapa punya kewenangan. Jadi mereka tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Persoalan ingat mengingatkan ya silahkan saja. Namanya juga mengingatkan, nggak ada salahnya. Oke, Mas Toto membaca beda pandangan padahal Ya. sama-sama dari Kim Plus nih, gimana nih ngelihatnya, Mas Toto? Ya, saya melihatnya positif lah. Mas Sarmuji bicara dalam konteks bahwa meyakini bahwa kode etik itu akan sangat dimengerti lah. Bahkan dengan bahasa telanjang tadi Mas Sarmuji mengatakan, gak usah takut lah, takut dipecat juga kok gitu kalau berani-berani matahari kembar gitu ya para menteri. Bang Mardhani juga tidak salah ketika berbicara mengingatkan bahwa potensi matahari kembar ini bukan hanya Bang Mardhani. SBY juga mengingatkan hal tersebut. Tadi saya sudah menyebutkan konteksnya, bahwa kita harus akui loh, isu mengenai matahari kembar ini menjadi besar karena ada situasi yang memang juga anomali. Kenapa ya? Simpel saja, anaknya mantan presiden jadi wapres. Kalau kita mau bertanya dengan lebih kritis, misalnya berspekulasi, orang bisa saja bertanya, wakil presiden Gibran Rakabuming lebih loyal kepada Pak Presiden atau bapaknya sendiri? Karena mantan presiden adalah bapaknya sendiri. Bukan tidak mungkin setiap hari bertemu, setiap minggu bertemu. Ini kan muncul spekulasi-spekulasi ini berdasarkan anomali-anomali yang dari dulu para pengamat, para peneliti, akademisi sering mengingatkan. Dan ini hanya satu hal kecil Mas Tifal. Anomali sistem lain, misal ketika kita membiarkan begitu saja, menteri kita, pembantu presiden, tetap jadi pimpinan parpol. Kan akan terus-menerus orang berspekulasi dan bertanya, dia lebih loyal dan lebih manut kepada ketua umumnya atau kepada presidennya. Jadi seharusnya dari situasi ini kita belajar. Yuk kita saklekkan sistem presidensial kita, yuk kita saklekkan demokrasi kita, jauhkan dari dinasti, jauhkan dari hal-hal yang kita anggap oke, aturannya diperbolehkan atau diubah-ubah, tapi akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan polemik seperti ini. Kalau itu kita sepakat dan kita mau luruskan, nggak ada kok bahasan seperti ini. Matahari kembar tidak akan terjadi karena sistem yang kita sepakati. Dualitas loyalitas dari menteri juga tidak akan terjadi kalau kita sepakati bahwa menteri yang sudah jadi pembantu presiden nggak perlu lagi jadi pimpinan partai sehingga kemudian harus terbagi waktunya. Ini adalah masalah sistem. Oke, sehingga kalau menurut Anda, Pak Mardhani, sampai batas mana kedekatan mantan menterinya Pak Jokowi dan juga yang saat ini menjadi menterinya Pak Prabowo dianggap aman-aman saja sehingga ya masalah matahari kembar ini tidak terjadi? Akan sangat bisa kita lihat dari kebijakannya. Kalau kebijakannya nurut kepada Pak Prabowo, pasti komandonya satu. Tapi kalau ternyata ada punya titipan-titipan lain, nah masyarakat bisa menilai. Tapi kalau kita melihat Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak Jokowi. Dan buat saya itu budaya yang baik, bahwa tiap presiden itu ada zamannya. Kalau dalam bahasa Arab itu likul